Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949, di mana Pancasila pertama kali disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1949 sampai dengan 1950, Indonesia memasuki masa Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan RIS, di mana pada masa ini setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, akan tetapi implementasinya sempat terpecah karena bentuk negara yang federal. Memasuki masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana pada tahun ini Presiden Bapak Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan di mana pada tahun ini Pancasila juga dijadikan sebagai ideologi nasional yang menentang kapitalisme dan komunisme. Memasuki masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini setelah peristiwa G30 SPKI, Presiden Soeharto berkuasa dan mengembalikan Pancasila sebagai dasar serta pedoman hidup bangsa. Tiba saatnya masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, di mana sejarah ini dimulai dengan jatuhnya Bapak Soeharto pada tahun 1998 dan pada tahun ini Pancasila kembali digali sebagai nilai moral dan etika politik, bukan hanya alat kekuasaan. Demokrasi pada tahun ini dan kebebasan berpendapat juga dijunjung tinggi, serta reformasi hukum dan HAM sangat dijalankan. Tak hanya itu, pada setiap masa demi masa awal kemerdekaan Indonesia, ada pun beberapa nilai Pancasila yang tercermin pada setiap masanya, yang dimana seperti yang kita ketahui pada masa awal kemerdekaan, di mana semangat pejuang mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan bangsa. Hal ini sangat sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung pada masa Republik Indonesia Serikat adalah nilai sila keempat, di mana hal ini sangat berkaitan dengan kembalinya NKRI yang diambil melalui musyawarah atau konferensi meja bundar. Nilai yang terkandung pada masa demokrasi terpimpin adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Dan nilai yang terkandung pada masa Orde Baru berkaitan dengan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial, di mana hal ini pada masa ini sering terabaikan karena banyaknya korupsi dan ketimpangan sosial. Tentunya pada tahun reformasi sampai dengan sekarang, nilai yang tercantum pada masa ini adalah nilai kemanusiaan, di mana perlindungan HAM dan kebebasan berekspresi sangat lebih dihargai pada masa ini. Bagi saya pribadi, pelajaran penting yang dapat diambil adalah kekuatan bangsa Indonesia terletak pada persatuan dalam keberagaman, serta semangat gotong royong yang menjadi cerminan dari nilai Pancasila. Walaupun zaman telah berubah, nilai-nilai tersebut tetap relevan dan penting diterapkan oleh generasi muda.